every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibe. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Okay guys. Oh, saya tiba-tiba beberapa hari belakangan ini sering mimpiin soal my current boyfriend Dani. Dan gue sempat confirm sama temen gue Monik yang memang indigo. Dan Monik ternyata Monik bilang spirit guide gue minta lo untuk narotin si Dani gitu. Oke, jadi ya gue tarotin ya. Dan kebetulan gue kedatangan 5 deck baru tarot, gue baru beli. Jadi ya yes, saya narotin lagi dengan deck baru saya. Oke, check this out. Hai guys, kita narot lagi ya. Jadi sekarang belakangan ini gue sering, nggak sering tapi beberapa kali mimpi tentang pacar gue yang terakhir, which is yang lagi ngeghosting gue. Terus gue ceritalah sama teman gue yang indigo. Kata teman gue yang indigo, si Monik bilang, kenapa nggak lo coba untuk narotin si cowok lo lagi ini. Oke, akhirnya gue coba narotin ya. Gue penasaran aja hasilnya sama atau enggak. Oke, ini kita pakai 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card, dan bottom of the deck. Cuman oke, gue terus ini ya untuk 1 confirmation cardnya karena meja gue nggak muat cuy. Penuh. Oke, kartu pertama ada Page of Sword. Di sini sword itu kan represent air sign, which is zodiac under air sign itu Gemini, Libra, dan Aquarius. Dan kebetulan zodiac gue adalah Gemini. Page ini bisa artinya orang itu masih muda atau sikapnya masih kekanak-kanakan. Kayaknya sini ini represent gue ya. Sikap kekanak-kanakan tuh salah satunya mungkin ragu-ragu. Nah, sword di sini, sword itu kan lebih melambangkan kebenaran, fakta, keputusan, gitu kan, pikiran yang matang. Nah, karena di sini page itu kan sifatnya seperti gue bilang tadi kekanak-kanakan. Jadi karena sifatnya kekanak-kanakan, jadi lebih ke ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Ya, di sini kalau memang ini tentang pacar gue, dia memang ada di dalam suatu keputusan. Maksudnya dia ada di dalam suatu situasi di mana tuh dia harus memutuskan. Situasinya apa? Di sini kebetulan perceraian, which is pacar gue itu kan adalah orang yang sebenarnya sudah menikah, tapi karena pernikahannya toksik, istrinya itu toksik, jadi dia sebenarnya decide untuk bercerai. Tapi permasalahannya karena dia adalah seorang tentara TNI, which is nggak mudah ya kalau sudah menikah secara kantor itu terus bercerai, itu nggak mudah. Jadi itu yang membuat dia ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Itu kalau dari sisi dia. Tapi kalau di sini page ini artinya page ini lebih ke arah gue karena ini air sign ya, sword ya, air sign kan. Sementara kan gue emang air sign karena gue Gemini. Gue di sini memang juga ragu-ragu untuk mengambil keputusan, which is like, gue tinggal nggak ya nih orang, gue tinggal nggak ya, karena kan dia nge-ghosting gue, which is nge-ghosting gue kan nggak jelas ya ininya apa namanya, maunya apa gitu guys. Jadi karena di sini dia nge-ghosting gue, jadi gue kayak ragu-ragu untuk ngambil keputusan. Gue harus move forward, harus move on, atau gue harus nungguin dia ya gitu loh. Karena di sini antara ego, logika, dan hati itu berperang dalam diri gue. Kalau ini memang page of sword ini represent gue. Oke. Di sini memang ada keraguan-raguan orang untuk mengambil keputusan. Oke. Di sini di kartu kedua ini ada 2 kartu. Ini gue kenapa gue ambilnya 2, karena di sini saat gue shuffling jatuhnya 2, jadi emang gue harus ambil. Oke. Di sini ada kartu
Ten of Wands, not ten, Seven of Wands dan Ten of Wands. Nah di sini Seven of Wands ini represent orang yang memang sedang nge-battle atau ada masalah, dan dia ini memang karena ada masalah dia battling sendiri gitu loh, bukan battling sendiri, berjuang sendiri untuk melepaskan diri dari masalahnya, which is ini adalah sikonnya, situasinya si pacar gue itu ngadepin situasi pernikahan yang toksik itu. Jadi dia battling sendiri gitu loh, dia tidak mau berbagi kesusahannya, kesulitannya ke gue, jadi dia mencoba untuk menghadapinya sendiri. Dan di sini bebannya cukup berat, ada Ten of Wands. Beban dia cukup berat, lihat orang ini ngambil atau bawa tongkat, 10 tongkat, dan orang ini tuh saking maksanya ngebawa 10 tongkat dalam waktu bersamaan, orang ini pun juga jalannya bungkuk, which is keberatan, terlalu berat kan, saking terlalu berat dia harus jalan bungkuk, which is ini adalah menggambarkan beban yang ditanggung oleh pacar gue, memang segini beratnya, saking toksiknya relationship itu, saking toksiknya pernikahan itu. Tapi dia juga agak kesulitan untuk memutuskan bercerai karena memang yaitu kayak gue bilang tadi sudah menikah kantor karena dia adalah seorang TNI, jadi dia memang so far membawa beban berat ini. Oke. Sini jelas ya, kelihatan banget nih kak, ini situasinya cowok gue, kenapa dia nggak ghosting gue. Oke. Kartu ketiga ada kartu Page of Cups. Page lagi, tadi kan Page of, ini tadi Page of Swords ya yang ini Page of Cups. Cups ini represent perasaan, dan Page lagi-lagi Page adalah orang yang muda atau orang yang usianya sebenarnya udah tua tapi, atau usianya sudah matang tapi sifatnya masih belum matang, masih childish istilahnya ya. Cowok gue mungkin awalnya dia memberikan rasanya ke gue, tapi karena dia adalah kartu adalah seorang Page, which is mungkin dia awalnya mencintai gue tapi nggak sepenuhnya mencintai, kayak iya nggak ya ngasih gitu, dia ngasih perasaan ke gue tapi masih kayak agak ragu-ragu dan nggak overall total mencintai gitu kan di sini. Dan dia sekarang ghosting gue karena ya itu ada nih yang aku bilang tadi kan, beban berat ini dan battle ini, Seven of Wands dan Ten of Wands ini beban berat yang dihadapi sekarang ini. Oke. Di sini ada kartu The Justice, pembayaran karma. Justice adalah suatu keadilan atau pembayaran karma. Ya, di sini di mana-mana kan orang kalau ngeghosting orang, maksudnya nggak apabila orang itu mutusin orang tapi nggak ada closure, itu sudah pasti orang yang ngeghosting itu, orang yang tidak ngasih closure itu biasanya akan istilahnya dihukum oleh semesta. Karena pada akhirnya orang yang ngeghosting atau mutusin gitu tanpa ada closure, biasanya nanti dia sendirilah yang nantinya akan ngejar kita gitu loh. Ya entah memang dia ngejar kita karena pengen balikan, atau dia ngejar kita karena didera rasa bersalah dan akhirnya dia ingin memperbaiki semuanya, ingin minta maaf, apapun itu. Tapi yang jelas di sini kan gue yang di ghosting, which is gue korban, bukan gue punya mentality victim ya, bukan gue tidak merasa gue punya mental victim, tapi di sini memang pure gue korban, di sini kan gue yang di ghosting. Nah, nanti gue ngeliat sini kan memang gue kan tadi pertanyaannya apakah dia akan datang lagi menemui gue. Ya, dia akan dihadapkan pada justice ini, pembayaran karma. Dia akan dipaksa universe untuk menemui gue. Biar bagaimanapun dia harus menemui gue. Karena itu untuk memperbaiki hubungan yang sudah terlanjur putus. Apalagi dia sudah pernah janji sama gue, dia minta gue percaya bahwa dia gak akan ninggalin gue. Well ya, janji kan adalah utang kan akan ditagih in the end kan, mau di dunia ataupun di akhirat tetap akan ditagihkan. Dan ini ya karena dia sudah berjanji sama gue dan dia juga udah nge-ghosting gue, nggak ngasih closure, ya dia akan istilahnya disentil lah sama semesta untuk
balikan lagi sama gue, untuk balik ke dalam hidup gue. Dan sentilan dari semesta itulah yang menjadi karmanya dia, gitu loh gengs. Oke, ini dari kartu keempat ya. Kartu kelima ada kartu Knight of Cups. Di sini kan Page of Cups nih. Ini Page of Cups kan. Di sini Knight of Cups. See, dari Page ke Knight, naik jabatan, istilahnya naik tingkat, naik level. Dan gambar Knight ini adalah orang yang lagi berkuda. Dibilang kudanya mengendarai kudanya pelan enggak juga, tapi dibilang mengendarai kudanya buru-buru juga enggak. Tapi yang jelas yang namanya mengendarai kuda kan sifatnya maju ke depan, bukan mundur kan. Nah, ya dia akan datang ke gue. Dia akan datang ke gue untuk apa? Untuk memberikan cintanya nih. Karena Cups kan, seperti tadi di sini Page of Cups, dia menawarkan cinta. Tapi yang tadinya dia mungkin ragu-ragu atau setengah-setengah nawarin cintanya, sekarang dia menawarkan cinta secara full, secara overall. Dan dia mau Knights itu kan lebih ke arah prajurit ya. Kebetulan dia gue adalah tentara. Dia akan memperjuangkan hubungan kami. Ini sih yang gue lihat dari kartu. Entah bagaimana caranya dia akan memperjuangkan hubungan kami. Oke, ini 5 spreadnya udah, kita masuk ke 3 spread. Oke, di sini ada 5 of Pentacles. Di sini terlihat gambar orang lagi ditinggal, left alone in the cold gitu kan, ditinggal dalam kondisi ya menderita. Orang dua ini, yang satu pakai kakinya pakai perban, dan dia pakai tongkat yang baju biru, dan dia jalan terpincang-pincang di atas salju, dan dia telanjang kaki. Kalau jalan di atas salju telanjang kaki kan dingin ya, udah dalam kondisi terluka, pincang-pincang, diperban pula kakinya, dan jalan di atas salju pula, nyeker alias nggak pakai alas kaki. Ini ya bisa dilihat lah betapa nggak enaknya posisi dia. Dan cewek di sini nih yang baju orange ini, cewek ini juga sama, dia jalan di atas salju dengan tanpa alas kaki, dan bajunya compang-camping gitu sih. Ya, orang ini ngerasa feel left out in the cold. Mungkin dia in the way, cowok gue memang ada masalah sama istrinya, dan dia memang pingin bercerai, tapi mungkin masih belum ya. Bukannya nggak mungkin bercerai, bisa aja sih bercerai. Kalau nanti ada celahnya, pasti ketemu celahnya, pasti bisa bercerai. Karena memang pernikahannya sangat toksik. Jadi karena pernikahan sangat toksik, dipertahankan pun juga ya nggak mungkin gitu kan. Karena dua-duanya pasti akan saling menyakiti dan saling tersakiti dan kecewa dan marah gitu. Jadi memang lebih baik memang segala sesuatu yang toksik yang harus di-cut gitu loh. In a way, dia kenapa cowok gue itu merasa left alone in the cold, karena ya itu, dia stres sama situasi pernikahannya, plus dia pun juga sebenarnya kehilangan gue gitu. Karena ya dia nggak ghosting gue kan, gue juga nggak tahu alasannya kenapa dia ghosting gue. Mungkin feeling gue sih, lebih mikirnya sih dia ghosting gue karena dia ngerasa dia ya ada masalah pribadi, makanya dia nggak ghosting gue. Dan dia tuh jadi merasa sendiri, dia nggak ghosting gue, dia mencoba untuk menjauh dari gue. Dia pikir dia bisa nanganin masalahnya sendiri, ternyata sepertinya enggak gitu loh. Dia malah jadi ngejauhin gue, malah jadi ngerasa aduh kok gue kok jadi sendirian ya gitu. Jadi dia ya itu pilihan dia, karena dia sendiri kan yang tidak mau bicara gitu sama gue, dia yang nge-ghosting gue. Oke. Di sini ada kartu Ace of Wands. Wands to represent fire sign, which is Aries, Leo, Sagittarius. Dia sih zodiaknya Capricorn ya, sunnya, moonnya Taurus. Jadi dia tuh totally earth sign, Pentacles ya, earth sign to Pentacles. Tapi di sini lebih ke, karena Wands tuh kan sifatnya fiery. Orang namanya juga fire sign, berarti sifatnya fiery, menggebu-gebu. Kalau dibilang hubungan gue dengan cowok gue menggebu-gebu, yes, basically yes, we both sexually satisfied gitu loh. Dan nanti dia akan datang ke gue, ada
ada Knight of Cups ini, dia akan datang ke gue dengan menggebu-gebu karena dia ngerasa dia bergairah lagi saat dia memang merasa kayaknya ini harus hubungan toksik ini, pernikahan toksik ini harus diakhiri, dan kayaknya gue lebih milih si Tia deh karena Tia lebih bisa mendekati ekspektasi gue, dan ya dia akan datang sangat-sangat menggebu-gebu. Di sini ada Wheel of Fortune, kartu ketiganya. Wheel of Fortune tuh lebih ke nasib, destiny. Kenapa dia ngeghosting gue? Ya, ini memang harus terjadi. Memang udah, istilah kasarnya udah nasibnya begitu. Emang sudah harus terjadi. Jadi makanya dia ngeghosting gue gitu loh, gengs. Ini sih lebih, kalau kita bicara nasib, ini lebih kayak skenario-nya Tuhan dan semesta sih gitu. Oke, ini 3 spread-nya udah, 5 spread-nya udah. One confirmation card, ada 4 pentacles. Ya, pentacles seperti gue bilang kan, nih pentacles ya, yang 5 of pentacles, ini 4 pentacles, ini lebih ke earth sign. Zodiac ada earth sign, Capricorn, Taurus, dan Virgo, which is earth sign itu ya si pacar gue kan sunnya Capricorn, moonnya ya Taurus, jadi totally earth sign banget dia. Dan 4 of Pentacles ini lebih represent orang yang dia nge-keep apa yang dia punya, nge-keep di sini apa yang dia keep, perasaan dia ke gue. Seperti dia juga belum bisa move on dari gue, dia masih punya perasaan sama gue, dan dia memang berusaha untuk mendekap perasaannya itu sekencang-kencangnya di dada. Sih ini orang, lihat orang ini punya koin ada 4 koin tuh dia taruh, satu ditaruh di kepala, satu digenggam di istilahnya di peluk erat di dada, yang dan 2 koin sisanya ditaruh di masing-masing kakinya dia, which is yes, orang ini bukan posesif sih, walau gue bilang lebih posesif atau obsesi. Dia tidak mau kehilangan rasanya ke gue itu, gengs. Oke, ini mau confirmation cardnya ya. Kalau ditanya dia ada rasa sama gue apa enggak, yes, dia masih punya rasa. Dia nggak mau kehilangan rasanya itu, makanya dia coba pegang erat-erat rasanya itu di dadanya dia. Oke, di sini bottom of the deck ya ada the Hangman. Kebalik Hangman. Gue tidak membaca kartu terbalik ya, gengs. Ini kartu the Hangman. Hangman ini lebih represent sesuatu yang digantung. Ya, dia memang menggantung hubungan gue sih sama dia, karena kan dia ngeghosting gue, ya kan. One way dia ngeghosting gue, in the other way, istilahnya kalau ngeghosting kan dia ninggalin gue, in the other way, he still have a feeling for me. Dia masih belum bisa move on. Jadi memang ya sekarang kondisinya memang lagi digantung sih. Oke, guys, ini untuk yang rider tarotnya udah, kita beresin dulu. Oke, guys, ini kartu Oracle Romance Angel Oracle cardnya. Kenapa gue pakai kartu Romance Angel? Karena kan ini is about relationship, it's about love, so ya gue harus pakai kartu Romance Angel Oracle cardnya. Oke, di sini sama gue pakai 5 spread, 3 spread. Ini 3 spread ke sini ya. One confirmation card sama bottom of the deck. Jadi kita mulai ya. Kan pertanyaan gue, apakah pacar gue itu si Dani, hubungannya ke depannya sama gue gimana? Terus juga gue sama si Dani itu, apakah Dani bakal balik lagi ke dalam hidup gue? Karena kan dia lagi ghosting gue nih. Terus gue juga nanya, apakah Dani mencintai gue dengan tulus atau enggak? Terus apakah gue sama Dani itu bisa nikah atau enggak? Oke, jawabannya adalah getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Yes, getting to know each other. Guenya sih sebenarnya bisa sama Dani getting to know each other, asal memang dari cowok guenya agak
lebih terbuka. Cowok gue tuh orangnya sangat introvert banget, sangat tertutup. Jadi kalau ada masalah dia cenderung menyimpan sendiri masalahnya. Sementara gue orangnya extrovert banget kan, open minded dan extrovert banget. Jadi memang kalaupun kita bisa getting to know each other, asal memang cowok gue lebih bisa sedikit terbuka lah sama gue. Kartu keduanya ada gimana sih? Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. See, harus ada heart to heart conversation. Dan memang di sini harus discuss about feeling each other. Harus saling terbuka dalam menyatakan cinta, apa yang dirasain harus saling terbuka. Guenya terbuka, dianya enggak. Nah itu dia permasalahannya. Oke, kartu ketiganya ada let go control issue, allow the situation to unfold naturally. See, di sini gue mencoba untuk ngeliat gue aja sih masalah gue sama cowok gue. Dia nge-ghosting gue, ya udahlah, akhirnya gue serahkan aja masalah ini ke Tuhan dan semesta. Biar Tuhan dan semesta yang problem solving ini. Karena kan tadi kartu sempat ada kartu Wheel of Fortune kan, which is the destiny, nasib. Ya memang ini skenario Tuhan dan semesta sih. Jadi ya gue guanya sendiri emang berusaha untuk tidak terlalu tidak terlalu stres ngadepin ini semua. Oke, kartu keempat ada kartu make the effort. Great love is worth taking the step you're ready to take. Make the effort. Ya harus usaha lah. Cinta itu harus diperjuangkan. Ya kan? Karena cinta itu adalah pengorbanan. Ya sekarang guenya mau berjuang tapi dianya enggak. Dianya dulu lah yang harus berjuang. Kenapa? Karena dia harus melepaskan diri dari pernikahan yang toksik itu. Artinya apa? Ya dia cerai dulu aja. Dia cerai dulu, nanti ya kita berjuang bersama, ngadepin bersama lah. Dia aja nge-ghosting gue sekarang, gimana coba mau berjuang bersama? Kan harus dianya yang mulai duluan. Bukannya gue selfish ya, bukannya gue egois. Ya, sekarang gimana gue mau mulai, gimana gue mau berusaha. Orang dia aja ngeblok gue, ya gue nggak mungkin juga kan datengin dia ke rumahnya, ya kan? Dan nggak semudah itu gue datengin dia ke rumahnya. Sini ada kartu honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Yes, kan tadi pertanyaan gue salah satunya gimana hubungan gue dengan Dani ke depannya? Apakah gue dan Dani bisa menikah? Yes, bisa. Karena ada honeymoon di sini. Honeymoon itu kan umumnya terjadi setelah ada pernikahan ya. Kalau belum ada pernikahan mana iya honeymoon namanya. Itu mah namanya vacation bareng kalau belum ada pernikahan gitu loh. Tapi kan di sini kartu yang muncul adalah honeymoon. Berarti di sini karena honeymoon ya, titelnya honeymoon ya berarti ya akan ada pernikahan antara gue sama Dani. Yes, dia bakal balik. Yes, gue bakal nikah sama dia. Insyaallah, amin. Kenapa kita adakin ini 5 spread-nya udah ya. Ini kita masuk ke 3 spread ya. Nih tuh 2, 3. Terus spreadnya ada passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Yes, sorry. Antara gue sama pacar gue memang ada passion. Nafsu, bo. And honestly, it's really fucking hot. The relationship is so hot. The flaming, the apa ya? Ya gitu deh intinya. Ada api asmara di antara kita. Api asmara. Oke, kartu kedua ada give your relationship a change. Work on your partnership. Tadi gue sempat nanya sih pas gue lagi ngecek kartu, sempat nanya apakah gue harus meninggalkan dia karena kan dia nge-ghosting gue nih dan gue nggak tahu kan kapan dia balik. Sementara kan gue udah dikejar umur, gue pengen banget cepetnya nikah gitu kan. Karena gue udah usia 39 jalan 40, which is gue pengen banget cepet nikah gitu loh. Jadi sampai kapan gue tungguin dia kalau dianya juga kayak gini terus gitu kan. Tapi sepertinya gue tidak boleh meninggalkan dia karena ya kartu ini muncul give your relationship a change. Dan kartu ini tuh selalu beberapa kali muncul loh setiap kali gue narutin soal Dani. Gue emang gak boleh ninggalin dia, gue harus memberikan kesempatan kedua dalam hubungan ini. Ya mungkin Dani salah, dia nge-ghosting gue, tapi intinya gue harus maafin dia dan harus ngasih kesempatan kedua. Oke, kartu ketiga ada new love. A new person has stirred your romantic feeling. New love di sini bukan berarti harus orang baru ya, tapi bisa juga
gue reconcile sama si Dani gitu loh, balikan sama Dani karena gue kan di sini kan dilarang untuk mutusin dia, dilarang untuk ninggalin dia, karena gue di sini harus memberikan kesempatan kedua buat Dani. Dan nanti kalau kesempatan kedua itu ada reconciliation itu terjadi, ya nanti akan ada new love, akan ada cinta baru di antara kita berdua. Jadi ya intinya ya kita mulai dari nol lagi lah gitu lah hubungannya. Oke, 5 spread udah, 3 spread udah, 1 confirmation card. Pay attention to red flag. The sign are questioning you. Yes, red flag di sini apa? 1, pernikahan Dani yang memang belum kelar sama istrinya, pernikahan Dani yang toksik dan belum kelar. Itu red flagnya yang pertama. Red flag kedua adalah kelakuan istrinya toksik, yang bisa aja dia menyerang gue atau ngancem gue atau apalah gitu loh, meres gue atau apalah, meres gue secara duit karena bininya kan materai banget dan dia tahu gue tajir gitu kan. Gue tajir sih, dia tahu gue lumayan lah gitu. Nah di sini bisa juga red flag itu dari Dani, red flagnya karena kelakuan Dani yang kurang tegas dalam mengambil sikap gitu, gengs gitu loh gengs. Ini 5 spread udah, 3 spread udah, 1 confirmation card udah, bottom of the decknya ada playfulness. To recap your romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine. See, playfulness. Memang hubungan gue dengan Dani memang ya lots of playfulness gitu. Memang terkesan memang hubungan kami itu menyenangkan. Makanya Dani itu cinta sama gue ya karena ada passion, ada playfulness juga gitu. Jadi pas dong, passion ketemu playfulness ya gitu deh. Makanya hubungan ini terkesan menyenangkan gitu loh gengs. Ini sekarang gue pakai oracle card untuk keeper of apa sih oracle cardnya nih, keeper of the lights. Oke. Pertanyaan sama, gimana hubungan gue sama Dani ke depannya? Apakah Dani mencintai gue dengan tulus atau enggak? Apakah Dani bakal balik lagi dalam hidup gue secepatnya atau enggak? Apakah Dani dan gue bisa menikah secepatnya atau enggak? Oke, kata pertama ada Mahavatar Babaji, soul expansion. Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. Yes, gue sadar dan itu adalah twin flame gue dan sekaligus soulmate gue. Ya, di sini dibilangkan soul expansion. Yes, gue dibilangkan di sini you understand the connection between all things. Yes, gue sekarang karena gue emang lagi spiritual awakening, gue sekarang sudah mulai menyadari, sudah mulai mengetahui tentang yang namanya apa sih soulmate, apa sih twin flame. Dan gue sadar memang dan itu adalah twin flame gue karena jiwa kami mirror. Dan saat jiwa kami terpisah, jiwa kami saling memanggil satu sama lain karena kan mirror, twin flame, satu sebenarnya, kembaran gitu loh gengs. Oke. Nah karena karena spiritual awakening inilah yang membuat gue jadi mengalami soul expansion dan membuat gue menjadi memahami prinsip hubungan twin flame atau soulmate. Jadi sini ada kartu Xer Nun Sos, Life Force. Express your driving passion, sensual and sexual power are increased. Sensual, sexual power are increased. Oke. Ya gue memang harus lebih, sebenarnya sih gue sama si Dani memang sudah express my passion sih, tapi sekarang gimana mau express orang dia juga, gimana mau express my passion orang dia juga lagi ghosting gue. Mungkin ini kedepannya kali ya, gue harus sebagai perempuan tuh gue harus lebih mengerti dia, harus lebih hot, harus lebih membuat dia senang lah intinya, membuat dia bahagia. Di sini ada kartu ketiga, Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Yes, I choose peace. Gue memang lebih sekarang
ya udahlah, gue serahin aja semuanya ke Tuhan dan semesta. Biar Tuhan dan semesta yang resolve, yang solving problem di sini. Karena memang ini kan terjadi karena memang destiny kan, atau nasib, which is ya karena nasib ya, ini kan skenario Tuhan. Jadi ya sudah, biarkan sajalah Tuhan yang berbicara dan semesta yang membantu saya. Saya mah tinggal tunggu jadinya aja, tunggu hasilnya. Oke, di sini ada kartu hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. Yes. Love and acceptance. Gue memang tipikal orang yang memang mencintai dan bisa terima pasangan gue padanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan dia. Begitu juga dengan Dani. Gue sangat mencintai dan menyayangi dia dan bisa terima dia padanya. Gue sih sebenarnya nggak banyak nuntut ya. Dan di sini dibilang loving thoughts kan berarti memang gue harus nggak boleh berpikir negatif lah intinya. Gue harus berpikir yang positif aja lah, yang bagus aja lah. Sini ada kartu Bridget, inner strength. Move back to wholeness. Recognize that you have the power. Yes, I do have a power. Powernya untuk apa? Ya, power gue adalah yaitu soul expansion. Di sini ini adalah powernya gue, lebih mengerti koneksi twin flame, soulmate. Itu adalah powernya gue. Dan spiritual awakening inilah yang akhirnya nge-trigger power gue tuh keluar. Basically gue adalah bisa dibilang seorang indigo, tapi memang belum terbangun semuanya power gue. Satu-satu memang kebangunnya karena memang faktor turunan. Jadi ya, karena spiritual awakening inilah akhirnya gue terpaksa harus melakukan spiritual journey, which is salah satu spiritual journey gue ya ini, di ghosting sama pacar gue sendiri. Well, nyakitin sih, tapi ya sudahlah ya, biarkan saja. Karena ini kan skenario Tuhan dan semesta, tadi kan udah ketahuan. Ini kan memang karena nasib. Ini terjadi karena nasib. Jadi ya memang harus, ya udahlah, lihat gue aja. Oke, 5 spread udah, kita masuk ke 3 spread ya. Nih 1, 2, 3, 3 spread. One confirmation card and bottom of the deck. Oke, 3 spreadnya ada Lady Venus, download and understanding. Truth is being revealed. Deep inside are coming from heaven and the astral realm. Yes, indeed, truth is being revealed. Apanya yang truth revealed? Yaitu ternyata gue sama Dani adalah soul connection, punya soul connection. Gue dan Dani adalah twin flame, dan ini adalah rencananya Tuhan dan semesta. Itu truthnya. Ini ada kartu keduanya Mercury, open communication. Get a weight off your chest. Speak up with love and be heard. Open communication, gimana mau open communication lah, mau dia masih ngeblok gue. Gue aja sih kalau udah nggak diblok ya fine aja, gue bakal open communication masih Dani. Ini kartu ketiganya ada Kutumi, cloak of wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. See? I already know the answer I'm seeking. Trust what I know. Yes. The answer is that is my twin flame. So yeah, I have to believe that he will come back into my life again soon. Okay. 5 spread udah, 3 spread udah, 1 confirmation card. Sini ada kartu Freya. Basis and cycle. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. Yes. Akan ada permulaan dari suatu penyelesaian. Yes. Gue yakin. Ini karena ini yang memang skenario Tuhan dan alam, skenario Tuhan dan semesta. Jadi memang ya, gue dan Dani memang Dani kan lagi ghosting gue nih, berarti kan sekarang lagi endingnya. Ya gue nggak tahu ya endingnya permanen atau temporary. Gue berharap cuma temporary ya. Because there is a ending, there will be a beginning, new beginning gue sama Dani. Karena gue I don't see any new love sih di sini. Oke, ini confirmation card yang udah. Dan di sini bottom of the deck ada Radha, soul flame.
Rediscover a lost part of yourself. Experience relationship harmony and healing. Yes, right now I'm trying to make the harmony happens by what? By doing healings. Yes, rediscover a lost part of myself ya. Gue sempat kemarin ngerasa lost banget saat Dani pertama-tama ghosting gue. Tapi sekarang ya sudahlah. Diikhlaskan, diserahkan saja masalah ini ke semesta dan ke Tuhan. Nanti ya gimana kelanjutannya ya, we'll see. Oke guys, ini kita buka lagi untuk tag yang lain soal Dani, soal buat Dani, sama 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card, and bottom of the deck as overall energy. Oke, kata pertama ada 6 of fire. Victory, good news, it's on its way. Public recognition or worthy. Good news, it's on its way. Which is, ini kan ada gambar orang berkuda. Namanya orang berkuda pasti kan maju ya, nggak mungkin orang berkuda mundur. And it's that victory, kemenangan, yes. Dan dia akan datang ke gue dengan kemenangan, dalam arti kemenangan ya akhirnya dia cerai resmi, dan dia akan datang ke gue dengan victory, and it will be a good news for me. Sini ada kartu 3 of fire, abundance. Oh my god, thank god, things look very good. Have patience at this time, make long-term plans. See, abundance ya, abundance itu adalah suatu keberlimpahan, rezeki, jodoh itu sama dengan abundance. Well, yeah. Victory kan di sini ada kata victory and abundance. Yes, then it will come back into my life. I love you, baby. Oh gosh. Oke, di sini ada kartu 2 of water, a relationship that continues to grow closer. Oh my god, forgiveness. Oh my god, the positive resolution of a conflict. Yes, kalau nanti Dani balik, relationship gue, perhubungan gue sama Dani akan lebih dekat, lebih intens. Tapi emang kita harus saling memaafkan satu sama lain. Terutama gue harus memaafkan dia karena dia udah ninggalin gue gitu aja, udah nge-ghosting gue gitu aja tanpa closure kan. Oh my god, I think this good. Dari kartu keempat ada 8 of earth, skilled work is rewarded. Learning all there is to know about a topic, going back to school. Ya, effort gue akan reward, effort gue akan terbayar. Effort gue di sini dalam hal masalah gue dan Dani apa? Satu-satunya adalah sholat, doa, zikir, sholat malam. Ya, it's being rewarded in the end. Oh my god. I'm so goosebumps. Merinding gue anjir. 4 of fire, kartu kelima ada 4 of fire, contentment, peace, and abundance, a happy home life, the successful completion of a project. Oh my god, thank you god. Yes, successful completion. It's a completion. Masalah gue sama Dani akan kelar dengan win-win solution. Dalam arti win-win solution ya kita berdua senang, kita berdua bahagia. Karena sini ada abundance kan, abundance lagi. A happy home life, which is a happy home life kan di sini. Apalagi kalau bukan nikah, ya kan? Gimana kita bisa dapat a happy home life kalau memang tidak menikah? Oke, 5 spread udah. Kita masuk ke 3 spread. Kartu pertama ada 6 of water, memories from your history or childhood, issue regarding children, romanticizing the past. Ya, memang Dani agak berat untuk cerai karena masalah anak sih. Tapi bagaimanapun Dani nggak bisa menghilangkan memori baik tentang gue, karena memang ya mungkin di mata dia gue adalah seorang perempuan yang cukup baik gitu loh. Itu sih. Oke. Atau keduanya ada 2 of air, being unable or unwilling to make a decision, as stalemate, pretending there is no problem. Ya, ini Dani banget ini. Jatuh, sorry. Dani banget ini kartu, karena Dani memang tidak bisa ngambil keputusan di sini. Keputusan untuk bercerai pastinya ya, karena memang pernikahannya toksik banget.
Dan Dani merasa gak ada masalah, padahal sebenarnya ada. Dia lari dari fakta. Kartu ketiga ada Three of Air. Great sadness take time to heal. The need to forgive yourself or others. Yes, kan benar. Dani di sini nggak bisa ambil keputusan. Two of Air, ya kan? Sebenarnya ada masalah dalam pernikahan dia, which is pernikahannya itu toxic. Kelakuan bininya itu toxic atau beracun. Tapi Dani seolah-olah menganggap tuh nggak ada masalah, nggak ada apa-apa kok. Dan akhirnya karena dia nggak bisa ngambil keputusan di sini, akhirnya a great sadness, kesedihan yang sangat mendalam bagi Dani. Dia torture, jiwanya tercabik-cabik karena masalah ini, dan dia memang harus healing dulu baru bisa balik ke gua. Dia harus healing, dan dia juga harus memaafkan, paling nggak memaafkan dirinya, paling nggak. Dan bukan memaafkan, tapi mengikhlaskan perbuatan istrinya. Bercerai bukan berarti dendam dong. Bercerai bisa juga artinya ya harus saling mengikhlaskan atau memaafkan satu sama lain gitu. Oke, 3 spread udah, 1 confirmation card ada. Oh my god oh my god, kan tadi pertanyaan gue, apakah Dani mencintai gue dengan tulus atau enggak? Yes, the answer is yes. The lover, Archangel Raphael. Oh my god. Intimate relationship, carefully weigh your decision, good health. Yes, gue sama Dani memang saling mencintai. The lover itu adalah kekasih. Dan karena kita saling mencintai, ya memang ada intimate relationship. Dan akan membawa kesehatan buat jiwa dan mental kita berdua. Karena kita kan saling mencintai, saling memahami, saling menerima satu sama lain. Jadi nggak ada istilahnya toxicity, nggak ada istilahnya beracun-racun gitu loh. Ya karena nggak ada yang toxic, ya berarti ya good health kan. Kesehatan gue baik, kesehatan mental gue baik, kesehatan mental dan ibu juga baik. Oke. Confirmation cardnya udah, 5 spread udah, 3 spread udah. Bottom of the deck. Di sini ada Unity, Archangel Sandalphon. Oh my god, Unity kan artinya apa ya? Penyatuan. Ya gue menjadi memang disatukan. Traditional viewpoints or methods, spiritual organization, seek out mentors and like-minded friends. Unity. Yes, gue sama Dani bakal balik, akan bersatu in the end. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Berat ya. Guys, ini sekarang kita pakai decknya Archangel sama 5 spread, 3 spread, 1 confirmation card and bottom of the deck. Oke. Pertanyaan sama soal Dani tadi. Jadi gue mau pakai beberapa deck card. Oke, di sini ada career transition. Archangel Cameo. Your life purpose is triggering a blessed career change. Yes. Ya, ini kayaknya ada hubungan sama karir gue. Tapi kan pertanyaan soal hubungan gue sama Kang Dani, tapi hubungannya sama karir apa ya? Oh, mungkin sengaja kali ya Tuhan dan semesta memisahkan gue sama Kang Dani dulu, biar gue dan Kang Dani bisa fokus ke isu kita masing-masing. Kalau Kang Dani kan masalahnya pernikahan yang toksik dan itu harus cerai, dan gue kan memang karir gue lagi amburadul, dan ya di sini makanya ada karir. Alhamdulillah dibilang kan di sini your life purpose is triggering a blessed career change. Ya, karir gue akan berubah menjadi lebih baik, amin. Kartu keduanya ada passion, Archangel Haniel. Trust and follow your renewed passion is in your love life and career. Ya, gue emang harus trust dan follow, harus mempercayai dan mengikuti passion gue yang berhubungan sama kehidupan cinta dan karir gue. Yes, alhamdulillah. I will clear your space, Archangel Jophiel. Get rid of clutter, clear the energy around me and use Feng Shui. Yes, I do. Sini ya, clear your space ya.
untuk membuat ini hubungan ini renew atau reconciliation atau reconcile gua sama Dani ya, gua harus clear my space first. Jadi semua energi toksik dibuang-buangin, energi positifnya dimasukin. Spiritual understanding, Archangel Raziel, I'm bringing you esoteric information and symbol and helping you understand spiritual truth. Yes, I am. Gue emang lagi spiritual awakening. Makanya di situ karena ada spiritual awakening, makanya gue lebih memahami spiritual itu apa sih, kenapa sih gue kayak gini gitu kan, nanti ada simbol-simbolnya katanya gitu, dan gue harus mempelajari itu semua, dan saya lagi mempelajari itu semua. Di sini ada kartu 5, ada healthy lifestyle. Oh yes, Archangel Raphael, eat a healthful diet, get adequate sleep and exercise regularly for optimal health. Yes, gue lagi memang lagi lagi mengatur pola makan gue lagi, coba untuk olahraga lagi, dan tidur sih memang belum sih, tidurku masih berantakan karena pandemi ya, dan baru kerjaan lagi, jadi tidurku masih berantakan. Okay, I will work it out for that. Ada comfort, Archangel Azrael, I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Yes, gue lagi healing memang. Pas ke Dani nge-ghosting gue lagi healing. And yeah, hope so. The angel and God will help me to heal my wounds. Kartu kedua, overcoming difficulties, Archangel Jeremiel. The worst is now behind you and you are surmounting any previous challenge. Yes, gue udah bisa menaklukkan masalah-masalah yang terjadi. Yes, amin. Ya, dengan banyak ibadah sih, sholat, doa, zikir, bisa gue menangani semua masalah-masalah yang datang, kesulitan-kesulitan yang datang. Gue bisa menghadapi dengan baik. Prioritize, Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. Yes, my priorities right now sebenarnya bukan Dani. Prioritas gue sebenarnya bukan Dani. Prioritas gue adalah kerja, dapat kerja baru, gaji gede, dan kerjaan settle, jadi kan nggak bolak-balik nganggur lagi ya, gitu, lebih settle. Oke, ini 5 spread udah, 3 spread udah, 1 confirmation card. Gentleness, Archangel Sandalphon, be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. Yes, gue nggak boleh galak-galak sama diri gue sendiri, nggak boleh terlalu keras sama diri gue sendiri, gue harus lembut sama diri gue sendiri. Yes, ya terkadang gue emang suka, gue akuin saja, gue emang suka galak sama diri gue, suka terlalu keras sama diri gue, tapi ya sudahlah, saatnya sekarang melunak. Oke, ini 5 spread udah, 3 spread udah, 1 confirmation card udah. Gentleness ini nih 1 confirmation, ini gentleness ini adalah 1 confirmation cardnya, dan bottom of the deck ada clear cognition. Archangel Uriel, pay attention to thoughts and ideas that comes to you as they are answered prayer. Clear cognition ya, intuisi berarti. Yes, gue diminta untuk lebih sadar, menyadari pertanda-pertanda yang datang, karena itu adalah jawaban dari doa-doa gue. Ya oke, I will. Dan kayaknya emang gue udah sadar segala pertanda itu. Oke, gengs. Halo gengs, thank you for watching my video. Tadi ya memang ternyata setelah gue cek hasil tarutan gue sama yang sebelumnya ya 11-12 sih sebenarnya tentang Dani, nggak beda jauh energinya, karena berapa minggu yang lalu kan gue baru narutin dia ya, udah 1 bulan belum ya, kayaknya belum ada 1 bulan. Cuma karena Monik nyuruh gue narutin, dan ya sudah lah, akhirnya gue tarutin lagi. Okay, just, and the answer is still same, the energy is still same, like couple like
couple weeks ago, yang dimana gue terakhir nge-reading soal Dani, dan sudah gue upload di channel YouTube gue. Oke guys, I think that's it for now. Sekarang udah jam 2, gue mau tidur, jam 2 pagi, mau tidur belum tidur. Guys, thank you for watching my video. See you next video, dadah.